Halo, selamat datang blogger. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk mengaitkan blog atau situs web ke Search Console atau webmaster dan mengirimkan peta situs. Oke, langsung saja, kita tidak usah lama-lama. Tapi sebelumnya ini saya jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan blog demo, blok yang tidak terpakai, blok yang tidak terurus untuk demo. Tapi ini karena ini hanya sebagai contoh saja. Tapi beginilah langkah-langkah untuk mengaitkan blok ke Search Console dan mengirimkan peta situs. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya situs blog lebih mudah dirayapi, lebih mudah di crawl oleh Google dan diindeks oleh Google, sehingga lebih cepat ditemukan, sehingga blog dan konten Anda lebih cepat ditemukan di halaman pencarian Google. Oke, langsung saja. Sebelum kita kaitkan blog ke Search Console, kita harus setting dulu ya. Kita setting dulu, kita masuk ke pengaturan yaitu setelan. Gulir ke bawah, robot.txt custom, kita cari robot.txt custom. Ya, ini robot.txt custom. Ini tag robot header nggak usah, ini nggak perlu sama kita ya. Nanti saya jelaskan di video yang akan datang untuk apa tag header robot custom ini. Tapi ini sebaiknya dimatikan. Kita aktifkan robot.txt custom saja. Kita aktifkan. Kemudian kita isi robot.txt-nya, klik. Di sini saya sudah siapkan robot.txt ya untuk tutorial ini. Nah, ini robot.txt-nya bisa teman-teman blogger tiru untuk diterapkan di blog teman-teman, karena blog saya juga menggunakan robot.txt seperti ini. Ini bermaksud tidak ada pembatasan perayapan kepada crawler Google untuk merayapi dan mengindeks situs dan halaman situs. Seperti ini formatnya ya. Nanti saya share cara mengambil robot.txt ini supaya dan teman-teman nanti tinggal ganti URL bloknya saja. Oke, saya copy dulu. Kemudian saya masukkan ke robot.txt custom. Simpan. Setelah selesai, kita langsung masuk ke Search Console. Kita cari Search Console. Kita masuk Search Console tool. Mulai sekarang tambahkan properti ya. Kita ambil dulu URL situs untuk ditambahkan ke salah satu properti ini. Kita ambil dulu URL situsnya, lihat blog. Oke, bisa copy dari sini, salin. Kita ambil, kita tambahkan di sini ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan blogspot.com, jadi kita masukkan URL itu di sini. Kita masukkan di sini. Terus alhamdulillah ini kepemilikan diverifikasi secara otomatis. Tetapi jika situs teman-teman tidak diverifikasi secara otomatis, teman-teman bisa lakukan verifikasi melalui tag HTML. Caranya kita buka properti. Masuk dulu ke setelan. Ini verifikasi kepemilikan. Anda adalah pemilik terverifikasi, tapi ini verifikasi secara otomatis. Untuk melakukan verifikasi secara manual menggunakan tag HTML, kita klik opsi. Ini ya, ini tanda panah ini, kita klik opsi. Di sini kita pilih tag HTML ya, bukan file HTML. Tag HTML, luaskan. Kemudian kita copy tag HTML ini, copy atau salin, ya kan, udah disalin.
Kemudian kita masukkan ke template block. Jangan langsung diklik verifikasi ya. Kita masukkan dulu ke setelan tema blok. Kita masukkan ke kode HTML, tema, sesuaian, kita pilih edit HTML. Nah, kode ini lebih baik dia ditempatkan tepat berada setelah kode head pembuka, bukan header ya, head ya. Setelah kode ini langsung kode verifikasi. Itu lebih baik ya teman-teman ya, daripada kita tempatkan di atas penutup head. Setelah ini kan kode pembuka head, di sini ada penutup head. Mana penutup headnya? Di bawah ya, masih jauh. Lebih baik dia tepat berada di sini. Itu lebih baik, lebih cepat terbaca ya. Langsung kita paste, tempel, langsung save, simpan. Update berhasil, kembali. Sekarang kodenya sudah kita masukkan ke HTML template. Nah, di sini baru kita bisa klik verifikasi. Klik verifikasi. Ya, verifikasi berhasil. Tag HTML berhasil diverifikasi. Nah, itu jika teman-teman tidak diverifikasi secara otomatis. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah diverifikasi secara otomatis, ini tidak perlu dilakukan pun tidak apa-apa. Dilakukan juga tidak apa-apa gitu. Atau semuanya kita lakukan verifikasi semua juga tidak apa-apa gitu. Atau satu saja secara otomatis saja juga tidak apa-apa. Oke, setelah terverifikasi, setelah namanya properti ya, tapi singkatnya kita bilang setelah situs terverifikasi, langsung kita klik peta situs. Sebentar ya, loading ya. Ini wifi-nya mungkin agak error ya. Peta situs, ini URL-nya sudah masuk secara otomatis. Tinggal kita tambahkan di ujungnya sitemap.xml. Formatnya seperti itu ya, sitemap.xml, kemudian kirim. Selesai. Ya, sudah terkirim 2 postingan. Ya, memang blog yang saya demokan ini memang cuman ada 2 postingan ya. Ini hanya blog contoh dan ini blog tidak terpakai. Tapi ini caranya memang seperti itu dan kebenarannya memang seperti itu. Sesuai janji saya tadi, kalau teman-teman mau mengambil contoh robot TXT, teman-teman bisa kunjungi situs web Borisinil. Enter. Bentar ya. Ini langsung ya. Borisinil kita cari. Masuk Borisinil. Teman-teman bisa cari di sini, search robot TXT. Nah, ini robot TXT ada banyak di sini ya. Kita ambil di sini juga ada, boleh. Ini seperti ini boleh, atau seperti yang saya gunakan juga boleh. Teman-teman boleh buat robot TXT seperti ini, boleh. Ini juga pengaturan default ya, mengizinkan Google untuk merayapi seluruh halaman situs kecuali halaman pencarian. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan robot TXT yang saya gunakan, yang tidak ada batasan sama sekali, teman-teman bisa masuk ke situs saya http://borisinil.com. Ini cara untuk melihat robot TXT orang lain ya,
masuk itu saja, ketik robot.txt ya, robot.txt, kemudian enter. Nah, ini jelas saya menggunakan robot.txt yang sama persis dengan yang ada di tutorial. Hanya berbeda URL situs kita aja ya. URL situs harus masing-masing ya. Oke, begitu saja. Sekian dan terima kasih. Di lain waktu saya akan menjelaskan lebih banyak tentang Search Console, tentang pengindeksan, tentang apa lagi namanya, struktur data. Mungkin saya akan bahas selengkapnya di channel ini. Jadi teman-teman yang belum subscribe ya mohon untuk di subscribe supaya teman-teman dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video. Oke, sekian saja, terima kasih.